Sahabat Rema yang dikasih dan mengasihi Tuhan, apa kabar Anda semua? Saya doakan dimanapun Anda berada, Anda, keluarga Anda, semuanya baik-baik dan sehat. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Bersama seluruh gereja, kita memperingati Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Untuk permenungan kali ini saya memberi judul Memilih, Mengajar, dan juga Memberikan Diri. Judul itu saya tetapkan untuk membantu kita semua bersama-sama menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana dan dengan cara apa Yesus itu merekrut para murid atau para rasul itu? Tentu menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa bagi orang-orang itu, orang-orang biasa itu, kalau saya boleh katakan demikian, karena memang kenyataannya hampir semua rasul itu punya background orang-orang biasa ya, entah nelayan atau pekerja-pekerja sederhana setiap hari. Tetapi ternyata mereka ini yang jelas ialah pertama-tama dipilih oleh Yesus sendiri. Tentu sebagai orang yang dipilih, yang memilih itu punya respek, punya perhatian, atau bisa jadi juga punya rencana khusus bagi yang dipilih. Dan ternyata memang itulah yang terjadi. Yesus memilih mereka dan kemudian menjadikan mereka sebagai para rasul. Bukan hanya memilih, dan kemudian ternyata Yesus mengajar mereka. Cara mengajar Yesus kepada mereka adalah cara-cara yang sangat personal. Yesus bersama mereka, kemudian menunjukkan kepada mereka apa yang mau dia buat, apa yang dia lakukan kepada orang lain, apa yang dia ajarkan. Dan para rasul tentu dengan sendirinya mereka belajar, mereka melihat, mereka kemudian menemukan hal-hal yang bisa mereka buat untuk diri mereka sendiri. Meskipun pada awalnya ketika Yesus masih ada, mereka belum mengambil tanggung jawab untuk memimpin kelompok atau memimpin orang misalnya. Tetapi kemudian kita tahu bahwa setelah Yesus wafat dan bangkit, dan kemudian Yesus mengutus rohnya sendiri untuk menjiwai mereka, untuk memberanikan mereka, kita tahu apa yang terjadi dalam diri para rasul ini. Dan kemudian yang ketiga, Yesus mengajar mereka dengan cara memberikan diri. Banyak pemimpin, banyak pengajar hanya bisa mengajar atau mungkin mengajar saja tanpa menunjukkan contoh-contoh atau praktek-praktek yang nyata. Tetapi Yesus bukan hanya memilih, bukan hanya mengajar, tetapi juga memberikan diri. Ia bersama para rasul, mengajak para rasul masuk kota, keluar kota, masuk desa, keluar desa, berjumpa dengan banyak orang, berjumpa dengan banyak peristiwa-peristiwa, mengalami itu semua sebagai pengalaman yang nyata, dan juga mereka sendiri pun mengalami bagaimana hidup Yesus itu juga menjadi hidup mereka, dan hidup mereka para rasul itu juga menjadi hidup Yesus. Yesus sungguh-sungguh memberikan dirinya. Dan dengan cara-cara seperti itulah kita tahu bahwa mereka tidak bisa berpaling dari Yesus dan apa yang diajarkannya ketika Yesus kemudian sudah wafat dan bangkit. Sahabat Rema yang terkasih, dari contoh-contoh, dari pengalaman-pengalaman, dan juga dari hidup yang boleh dialami para rasul itu bersama dengan Yesus, saya menawarkan supaya kita pun juga boleh mengalami hal yang sama. Maksud saya, kita harus bersyukur bahwa melalui rahmat pembaptisan, kita juga dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Yesus sendiri.
Dan kemudian kita juga diajar oleh Tuhan, diajar oleh Yesus sendiri. Bagaimana? Dengan firman-firman-Nya, dengan sabda-sabdanya. Dan kemudian tentu saja Yesus juga memberikan dirinya untuk kita. Kita tahu bahwa kita bisa memohon kehadiran Yesus, memohon kekuatan penyertaan Yesus dalam setiap kondisi, dalam setiap peristiwa hidup, dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Dan ternyata kita juga mempunyai kekuatan. Karena apa? Betul, karena Yesus sudah memberikan dirinya untuk kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bermakna, menjadi pribadi-pribadi yang boleh berbagi kasih, berbagi sukacita, dan tentu saja berbagi hidup supaya banyak orang mengalami kasih Tuhan. Sehingga dengan demikian keselamatan itu menjadi nyata bagi Anda, bagi saya, dan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Kita diberkati oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.